Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Devitasari. Saya dari Prodi Akuntansi dengan kelas 01 Sake 007 dengan NIM 24 10 11 20 13 00. Di video ini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya dengan judul materi yaitu Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara. Video ini dibuat guna memenuhi persyaratan UAS mata kuliah pendidikan Pancasila. Langsung saja ke presentasinya. Bisa terlihat pada tampilan awalnya yang di sini, yaitu dengan judul Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada materi dari bab 6 ini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja ke penjelasan poin pertama yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan untuk memastikan praktik demokrasi tidak kehilangan arah dan untuk meredam konflik. Penubuhan Pancasila juga tercantum dalam ketetapan MPR dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga semua peraturan perundang-undang harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari penjelasan tersebut, artinya Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara dan sumber hukum utama di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, setiap peraturan dan kebijakan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu secara historis, Pancasila sebagai dasar negara terbentuk melalui proses demokratis dalam BPUPKI dan PPKI, di mana berbagai pandangan dari anggota diintegrasikan. Pancasila resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Hasil kolaborasi berbagai aliran politik saat itu. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil konsekuensi nasional yang demokratis dan inklusif. Proses pembentukannya melalui sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan adanya integrasi sebagai pandangan dan kepentingan dari berbagai golongan politik, agama, dan budaya. Pidato Soekarno yang telah dijelaskan itu di atas berarti Pancasila menjadikan dasar pemikiran dan prinsip utama dari penyelenggaraan negara. Penetapan Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan hasil kolaborasi dan kompromi dari berbagai aluran politik, mencerminkan semangat persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu secara sosiologis, Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan bernegara. Hal ini meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial. Pancasila mengedepankan pluralisme agama dan mengajak negara untuk melindungi semua keyakinan. Nilai-nilai ini harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan mendorong kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat serta mencapai keadilan sosial yang seimbang antara individu dan masyarakat. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah maknanya. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu Pancasila menghormati keberadaan Tuhan
dan mengedepankan kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan, itu mengakui martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang setara, serta mendorong perlakuan yang adil dan beradab dalam hubungan antar individu. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan, yaitu menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dengan menghargai keberagaman. Yang keempat, yaitu ada nilai kedaulatan rakyat, yaitu Pancasila mendorong partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Dan yang kelima, yaitu ada nilai keadilan sosial, yaitu menginginkan keseimbangan dalam keadilan sosial di mana hak individu dihormati tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu secara politis, yang telah ada penjelasan di atas PPT ini bahwa Pancasila sebagai dasar sistem demokrasi konstitusional berfungsi sebagai norma hukum dalam kehidupan politik. Bagi pemerintah, Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Bagi masyarakat, Pancasila menjadi acuan dalam aktivitas sosial politik untuk mendorong terciptanya kebijakan yang adil. Yang selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu untuk materinya dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya akan menjelaskan terkait dinamika Pancasila sebagai dasar negara terlebih dahulu. Kata dinamika tersendiri bermakna kekuatan, penggerak atau semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari negara Indonesia. Dinamika Pancasila ini adalah perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup. Perubahan ini dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah seperti pada era Soekarno, ketika Pancasila dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Dinamika ini mencerminkan upaya Pancasila menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Selanjutnya ada beberapa dinamika yang dihadapi dasar negara, diantaranya yaitu yang pertama ada dinamika politik, yaitu perubahan sistem pemerintahan dan konstitusi mempengaruhi pemahaman dan implementasi Pancasila. Yang kedua ada dinamika sosial, yaitu keragaman masyarakat dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia menjadi tantangan dalam menjaga persatuan. Ketiga yaitu dinamika ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan perlu diatasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu ada dinamika hukum, yaitu penegakan hukum yang lemah dan konflik antar hukum positif dan norma Pancasila. Dan untuk yang kelima itu ada dinamika budaya, yaitu modernisasi dan globalisasi mengancam nilai-nilai lokal. Yang keenam ada dinamika pendidikan, yaitu pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda. Yang ketujuh yaitu ada dinamika ideologis, yaitu munculnya ideologi lain yang mengancam posisi Pancasila. Yang kedelapan, yang terakhir, ini adalah dinamika kebijakan publik, yaitu keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan itu bagian tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tantangan sebagai dasar negara ini mencerminkan dinamika yang harus diatasi agar landasan ideologis seperti Pancasila tetap kokoh dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Ada 11 poin, mungkin yang terlihat juga di dalam video ini pada PPT di atas. Saya akan menjelaskan sedikit dari 11 poin itu. Yang pertama ada globalisasi, yaitu proses integrasi global membawa dampak positif dan negatif. Globalisasi menantang Pancasila karena dapat mengancam kedaulatan dan nilai lokal, sehingga perlu keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Yang kedua yaitu ada radikalisme, yaitu paham yang menginginkan perubahan drastis
Radikalisme ini mengancam stabilitas dan persatuan, sehingga Pancasila perlu mencegahnya dengan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Terus yang ketiga ada intoleransi, yaitu sikap tidak menghormati perbedaan. Intoleransi ini mengancam persatuan dan kesatuan, sehingga Pancasila harus mengedepankan dialog dan saling menghargai antar kelompok. Yang keempat ada korupsi, yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi ini merusak moral dan etika, sehingga Pancasila harus mencegahnya. Yang kelima, yaitu ada politik identitas, yaitu politik yang menekankan perbedaan agama, suku, dan etnis. Yang keenam itu ada ketidakadilan hukum, yaitu hukum yang tidak adil merusak kepercayaan masyarakat. Ketidakmerataan penegakan hukum bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Yang ketujuh yaitu ada perubahan iklim dan lingkungan, yaitu perubahan iklim dan lingkungan ini dapat mengancam kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, bertentangan dengan nilai dasar negara juga. Dan yang kedelapan ada perbedaan sosial dan budaya, yaitu keberagaman sosial dan budaya bisa menjadi tantangan nih dalam menjaga persatuan. Yang kesembilan ada kemajuan teknologi dan media sosial, yaitu penyebaran informasi cepat dapat menyebarkan hoaks dan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Yang ke-10 ada intervensi asing, yaitu pengaruh asing dapat mengancam kedaulatan negara dan integritas dasar negara yang harus mempertahankan otonomi kebijakannya. Dan yang ke-11 yaitu ada kesenjangan ekonomi, yaitu kesenjangan antar wilayah atau kelompok sosial menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan asas keadilan sosial dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu bagian upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama ada penguatan ideologi, yaitu penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada pendidikan karakter. Itu adalah upaya untuk membentuk, mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu ada penegakan hukum, yaitu upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat itu ada pemberdayaan masyarakat. Itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Yang kelima ada dialog dan toleransi. Ini adalah meningkatkan dialog antara kelompok sosial, budaya, agama untuk memperkuat kesatuan bangsa. Dan yang keenam itu ada kebijakan ekonomi inklusif. Ini adalah mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di sini saya akan menjelaskan esensi Pancasila sebagai dasar negara terlebih dahulu. Nah, esensi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mencerminkan hakikat dan inti dari setiap hukum negara Indonesia. Selanjutnya yaitu kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, itu ada kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Yang ketiga, yaitu ada kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang poin keempat, yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada video sebelumnya itu tadi penjelasannya, itu ada 4 poin.
Yang sekarang itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik itu hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat yaitu ada mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara-negara lain memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima yaitu ada merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksanaan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu bagian dari urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini tuh di PPT ini Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan, yaitu kata beliau, Pancasila adalah Weltanschauung, yaitu satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat ini mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Imperialisme adalah kebijakan atau praktik suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya ke wilayah atau negara lain baik melalui penguasa langsung maupun pengaruh politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, itu yang terakhir ada materi dari 2 pendekatan dalam memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu ada pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, sementara itu, pendekatan human resources terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dan pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang menjawantahkan kepentingan rakyat. Itu tadi mungkin penjelasan dari saya. Mungkin sebelum ke penutupan, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Nah, Insinyur Soekarno ini menggambarkan urgensi Pancasila sebagai secara ringkas tetapi meyakinkan. Nah, Pancasila juga merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu daripada ada dan berlakunya tertib hukum bangsa Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang tertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai tergantung dalam Pancasila. Implementasi Pancasila dalam perumusan ini, kebijakan terdapat pada berbagai bidang kehidupan negara, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, sosial budaya, dan ada hankam. Mungkin itu saja materi dari saya yang mungkin bisa saya sampaikan, dan tadi juga ada kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.